Halo, salam berjumpa kembali lagi dengan kami, dengan Karma Media. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap Anda semua yang menyaksikan video ini baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Pada video kita kali ini, saya akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, mengenai zodiak. Jadi salah satu alasan orang percaya zodiak atau perbintangan itu adalah untuk mencari kenyamanan atau dukungan saat dia menghadapi suatu masalah atau melalui masa-masa sulit. Nah, pada video kali ini secara khusus saya akan membahas mengenai alasan mengapa sih orang itu percaya sekali dengan adanya zodiak atau ramalan bintang ya. Sungguh tidak bisa kita pungkiri bahwa popularitas zodiak di kalangan generasi yang sekarang itu sangatlah tinggi. Bagaimana tidak, zodiak ini kadang menjadi patokan tentang bagaimana kita menilai perilaku dan kepribadian orang lain atau diri kita sendiri berdasarkan tanggal lahirnya. Uniknya, kita merasa tidak jarang bahwa deskripsi zodiak itu juga terasa relatable dengan diri kita sendiri ya. Kita merasa yakin bahwa apa yang tertulis itu betul. Pada tahap yang ekstrim, orang itu mungkin saja menjadikan ramalan zodiak ini sebagai kebiasaan atau bagian dari hari-harinya. Bahkan menggunakan informasi yang acak yang ada di dalam zodiak atau di dalam koran itu untuk membangun persepsi dan membuat keputusan penting dalam hidupnya. Namun gara-gara inilah banyak orang yang menggeneralisasi deskripsi dari zodiak tersebut. Contohnya, yang menyebutkan bahwa orang yang berzodiak Leo itu orang yang tidak sabaran. Orang yang berzodiak Pisces itu adalah orang yang cengeng. Atau orang yang berbintang Gemini itu menyebalkan dan lain sebagainya ya. Jadi secara psikologis kondisi ini ada istilahnya tertentu, yaitu Barnum Effect ya. Apa itu Barnum Effect? Menurut Ensiklopedia Britannica, Barnum Effect merupakan bias kognitif yang terjadi ketika kita percaya bahwa deskripsi kepribadian berlaku secara unik untuk diri kita sendiri, walaupun sebenarnya deskripsi tersebut berlaku untuk semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, Barnum Effect sering terjadi saat kita membaca ramalan bintang, golongan darah, maupun bermain kartu tarot. Lalu, bagaimana sih Barnum Effect ini terjadi? Cobalah kalian buka kembali rubrik ramalan bintang yang pernah kalian baca, atau untuk ramalan bintang untuk khusus untuk hari ini ya, entah dari medsos, koran, atau tabloid. Kemudian carilah salah satu deskripsi zodiak yang sesuai dengan tanggal lahirmu. Setelah itu coba beralih ke deskripsi zodiak lainnya. Jika kamu mencermatinya dengan baik dan teliti, setiap deskripsi zodiak tersebut walaupun bintangnya Leo, Capricornus, Pisces, atau Gemini, misalnya ada yang cengeng, pemarah, pendiam, malas, emosional, dan lain-lain, itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh semua orang. Coba saja kalian tanyakan pada diri sendiri, mungkinkah kalian menjadi orang yang pemarah sekaligus pendiam? Mungkin loh. Mungkinkah kalian pemalas sekaligus emosional? Sangat mungkin. Tergantung mood juga ya. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham mengenai Barnum Effect ini? Barnum Effect ini merupakan fenomena psikologis ketika seorang menganggap deskripsi tentang diri mereka sangat akurat dan seolah dibuat khusus untuk mereka. Padahal, deskripsi tersebut sebenarnya sangat umum terjadi dan bisa diterapkan kepada semua orang. Efek psikologis ini membuat hasil tes kepribadian berdasarkan zodiak, makanan favorit, ataupun hal acak lainnya akan seakan-akan itu cocok dengan kita secara pribadi. Hal serupa pun terjadi saat seorang membaca kartu tarot, aura, atau garis tangan, ataupun hal-hal paranormal lainnya.
Hasil tes atau pembacaan tarot yang Anda dapatkan itu sebenarnya juga berlaku bagi orang lain kok, baik yang Anda kenal maupun tidak kenal. Akan tetapi efek ini memberikan kesan seolah-olah Andalah yang berbeda, Andalah yang unik dan tidak dapat disamakan oleh siapapun. Jadi apakah Barnum Effect ini baik atau buruk? Menurut salah satu psikolog yang terkenal yaitu Bertram Forer yang meneliti tentang Barnum Effect pertama kalinya, bias kognitif yang ditimbulkan dari membaca horoskop bisa menimbulkan kepercayaan yang keliru mengenai apa yang kita rasakan atau kita alami, atau keliru juga tentang persepsi tentang diri kita sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari kepercayaan yang keliru ini bermacam-macam, antara lain menjadi terlalu sering mengkritik diri sendiri, merasa ragu dengan diri sendiri, merasa tidak mampu mengambil keputusan, dan jadi terlalu sering berada di zona nyaman, dan terlalu bergantung kepada horoskop. Di sisi lain, kita juga cenderung menilai orang lain berdasarkan informasi yang kurang lengkap mengenai mereka. Akibatnya kita menghakimi mereka sesuai zodiaknya. Misalnya ketika kamu membaca deskripsi zodiak Gemini, kamu akan menemukan informasi bahwa mereka orang yang pelin-pelan, tidak bisa diajak kompromi, dan overall sangat menyebalkan. Akibatnya Anda akan menghakimi orang tersebut seperti yang tertulis pada horoskop tersebut. Barnum Effect pun bekerja sehingga kamu pun mempercayai hal ini. Mulai dari detik ini, kamu pun menilai semua orang yang berbintang Gemini itu menyebalkan. Nah, akibatnya hubunganmu dengan orang lain juga bisa terganggu karena kamu terlalu mempercayai horoskop. Perlu Anda ketahui, zodiak itu belum tentu akurat kok ya. Faktanya, bila diteliti lebih lanjut, zodiak setiap orang bisa saja tidak tepat. Misalnya kamu yang seharusnya berzodiak Capricorn, bisa jadi Anda itu bukan Capricornus tetapi Aquarius. Kenapa bisa begitu? Dilansir dari Life Science, penyebab dari hal ini adalah bumi kita itu terus-menerus bergoyang dan bergeser di sekitar porosnya dalam siklus 25.800 tahun. Goyangan ini disebut precessi, yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan pada tonjolan ekuator bumi. Maka dari itu tidak heran bila secara periodik setiap zodiak akan berbeda letak dan posisinya dari yang sebelumnya atau dari tahun yang lalu ya. Akurasi zodiak setiap orang juga diperparah oleh letak matahari di konstelasi tertentu. Misalnya kamu yang lahir di antara tanggal 23 Oktober dan 22 November mungkin akan menganggap dirinya sendiri adalah Scorpio. Tetapi bisa jadi pada tanggal tersebut matahari tidak berada tepat di konstelasi Scorpio yang dimaksud, tetapi malah di konstelasi lainnya. Jadi memang tidak tepat ya secara ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi Barnum Effect, terutama bagi yang sudah kecanduan horoskop ya, dan mulai menghakimi diri sendiri atau mulai menghakimi orang lain berdasarkan apa yang tertulis di horoskop hari itu ya. Sudah barang tentu kita tidak akan mau membiarkan diri kita ini dikontrol oleh anggapan-anggapan yang salah karena Barnum Effect yang terjadi ya, karena akibatnya cukup buruk untuk diri kita dan untuk orang lain yang kita hakimi. Itulah mengapa kita harus menerapkan 3 hal berikut untuk mengatasi Barnum Effect ya. Yang pertama, mulailah berpikir kritis. Ketika kamu berhadapan dengan pernyataan yang terasa relatable atau sesuai dengan dirimu di rubrik horoskop yang kamu baca di tabloid atau koran, janganlah kamu langsung mentah-mentah mempercayai apa yang tertulis. Gunakanlah waktu untuk merenungkan pernyataan yang tertulis tersebut dan implikasi dari pernyataan tersebut terhadap kehidupanmu.
Jadi, ketika kamu melihat horoskop atau fortune cookie yang kamu dapatkan, usahakan jangan langsung percaya begitu saja. Logikanya, tulisan dalam ramalan-ramalan tersebut dibuat secara massal untuk semua orang yang membacanya dan sifatnya manusiawi. Akibatnya semua orang, jika kamu kasih fortune cookie itu, mereka pun juga akan merasakan hal yang sama. Padahal apa yang tertulis di dalam fortune cookie atau horoskop tersebut belum tentu hal yang akurat apabila diaplikasikan kepada situasi masing-masing orang yang membacanya. Ya, jadi kamu harus mulai berpikir kritis dan mulai berlogika dengan baik untuk menghindari kecanduanmu kepada horoskop ini. Yang kedua, mulailah belajar untuk mengontrol reaksi emosimu. Dua faktor yang mendukung Barnum Effect adalah social desirability dan high endorsement rate. Dengan kata lain, kita akan mudah termakan pernyataan yang mengandung Barnum Effect bila pernyataan tersebut memuat informasi yang kita sukai dan menarik bagi diri kita. Kita mencocokkan dengan keinginan kita, mencocokkan dengan pikiran kita, atau cocok sekali dengan feeling kita, cocok sekali dengan mood kita, gitu ya. Dari mana rasa suka itu berasal? Tentu saja dari reaksi emosional kita terhadap pernyataan tersebut. Maka dari itu, mengontrol reaksi emosi akan membantu kita bersikap lebih objektif dan rasional dalam menilai pernyataan yang tertulis dalam horoskop atau kartu tarot atau fortune cookie tersebut. Ketika kita membaca suatu hasil tes kepribadian atau ramalan, lihatlah secara seksama dahulu. Apabila kalimat yang tertera cenderung sama dan bisa berlaku untuk semua orang, maka kamu harus belajar untuk tidak perlu menganggapnya sebagai sumber yang sangat valid yang bisa menentukan baik buruknya hidupmu. Ya. Cara yang ketiga, perbanyaklah pengetahuanmu. Tips yang ketiga ini adalah kita harus mulai mencoba untuk memperluas wawasan mengenai informasi-informasi yang populer di sekitar kita. Sudah mulai banyak internet ya, jadi kita sudah mulai bisa membaca. Fungsinya agar kita terhindar dari bias-bias kognitif dan mengetahui bagaimana kita mengatasi emosional kita sendiri atau perasaan kita sendiri atau permasalahan kita sendiri. Contohnya, jika kamu sangat-sangat tertarik atau kecanduan dengan horoskop, cobalah untuk mempelajari ilmu astrologi itu sendiri. Mengapa sih kamu harus belajar ilmu astrologi? Supaya kamu bisa lebih mendalaminya. Kamu akan semakin menyadari adanya celah atau kekurangan di dalam ilmu tersebut. Itulah beberapa informasi yang bisa saya berikan mengenai zodiak, mengenai Barnum Effect, dan bagaimana cara mengatasi kecanduan-kecanduan mengenai horoskop, mengenai kartu tarot, ataupun fortune cookies, gitu ya, atau ramalan-ramalan sehari-hari. Anda harus mulai belajar bahwa horoskop ataupun ramalan-ramalan tersebut efeknya bisa sangat menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain tanpa kita mengenal orang lain tersebut. Jadi, jika kamu sudah mulai percaya bahwa orang-orang Gemini itu menyebalkan, cobalah sesekali merefleksikan diri terlebih dahulu. Jangan-jangan orang Gemini itu tidaklah orang yang menyebalkan, tetapi kamu sendiri yang sebenarnya menyebalkan. Ya, video ini saya buat untuk Anda yang sangat-sangat menyukai horoskop, ya, untuk mulai berpikiran logis dan berpikiran lebih realistis. Jika Anda mempunyai komentar, tolong tuliskanlah di kolom komentar ya. Jika punya pengalaman-pengalaman tertentu mengenai horoskop, tolong tuliskanlah di kolom komentar juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung Karma Media, like, ataupun tinggalkan jejak berupa komentar juga.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.